Tampilannya nggak asing, biasa dijual di toko oleh-oleh. Isiannya lembut, bagian luarnya renyah dan berlayar. Rasanya ini nggak beda jauh dari bolen. Assalamualaikum, kita buat pai gulung tape singkong. Nah, di sini aku mempunyai tape singkong sebanyak 400 gram. Kemudian ini kita hancurkan. Tambahkan 30 gram keju yang sudah kita parut. Lima 50 ml susu UHT, 3 sendok makan gula pasir, aduk rata. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru atau ide-ide jualan dari channel ini. Nah, di sini aku tambahkan tadi sejumput garam, aduk rata. Kita ambil 1 sendok makan margarin, kita tuang di teflon. Api yang kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini kita biarkan meleleh dulu. Turunkan tape singkong yang sudah kita lumetkan tadi. Kemudian ini kita aduk rata, pastikan semua margarin dan tapenya ini benar-benar menyatu. Pastikan nyala apinya jangan terlalu besar ya. Kita menggunakan api sedang aja. Nah, kira-kira tekstur isiannya seperti ini. Kita boleh matikan apinya, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan buat kulitnya. Untuk bahan A, di sini aku menggunakan tepung pro sedang sebanyak 150 gram. 50 ml minyak sayur yang kualitasnya bagus, aduk rata. Kenapa harus menggunakan minyak yang berkualitas bagus? Biar nanti adonannya nggak seret di leher atau di tenggorokan ya. Kemudian di sini aku tambahkan 50 ml UHT. Jangan dimasukkan semua, pastikan konsistensi kelembaban tepung kalian. Nah, di sini aku akan menggunakan tangan biar lebih mudah. Jangan sampai adonan kulitnya ini terlalu encer. Dan dijaga suhunya agar tetap dingin. Tadi susu UHT-nya itu aku pakai susu dingin ya. Dan aku masukkan secara bertahap. Nah, kira-kira seperti ini. Jika adonannya udah kalis, ditandai nggak lengket lagi di wadah, kita sisihkan. Untuk kulit bagian B-nya, di sini aku menggunakan 100 gram tepung terigu. Lalu tambahkan margarin sebanyak 50 gram. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, di sini aku akan menggunakan tangan biar memudahkan aku mengetahui kelembaban tepung adonannya. Nah, di sini kita cubit-cubit aja seperti ini. Nah, kalau masih bergerindir atau enggak menyatu, kalian boleh tambahkan air sebanyak 1 sendok makan. Tapi kalau menyatu dengan menggunakan margarin 50 gram, kalian nggak usah tambahkan air. Nah, kira-kira adonan mie-nya seperti ini. Setelah kita simpan dan istirahatkan di chiller, ini adonan A ya, kemudian kita timbang, lalu nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, total adonan A sekitar 275, jadi per adonan itu atau dognya aku pakai sekitaran 51 sampai 52 gram biar sama seimbang. Kemudian ini kita bulat-bulatkan. Nah, untuk bagian B-nya udah kita simpan di chiller juga. Aku bagi menjadi 5 bagian juga dengan berat kira-kira 31 per bagian. Kemudian kita ambil adonan A-nya, lalu kita gempeskan. Kita ambil adonan B, lalu kita tutup ya, seperti ini. Kemudian kita rolling dan ratakan, kemudian kita sisihkan. Nah, kalian harus memperhatikan suhu adonan ini ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adonan ini harus terus dalam keadaan dingin. Nah, di sini kita ambil 1 bagian dan 4 bagiannya aku simpan di chiller biar suhunya terjaga. Ini kita
Rolling dengan menggunakan rolling pin, kita ratakan secara perlahan. Kemudian bagian sisi bawah dan atasnya kita lipat ke tengah, sama juga di bagian sisi kanan kirinya. Lalu kita kempeskan, lalu kita rolling lagi. Nah, ini kalian bisa lakukan 2-3 kali biar hasilnya lebih maksimal. Sekali lagi, pastikan adonannya ini pada saat kita rolling masih dalam keadaan rileks. Dan kalau adonannya ini susah kita pulun atau kita gulung, sebaiknya kalian istirahatkan lagi. Tipsnya untuk membuat kulit ini biar tetap garing atau renyah di bagian atasnya, sebaiknya sering-sering kalian simpan di chiller. Semakin lama kalian simpan di chiller, semakin kulitnya ini semakin renyah. Apalagi kalau kalian panggang masih dalam suhu agak dingin, lalu kalian panggang di oven, ngembangnya lebih sempurna dan hasilnya lebih renyah. Nah, ini udah ya, kemudian kita ambil isian yang sudah kita buat tadi di awal, lalu kita ratakan di bagian atas kulit. Paynya pastikan benar-benar rata biar nanti pada saat kita gulung ndak gelembung-gelembung ya. Nah, kira-kira seperti ini teksturnya. Kemudian untuk bagiannya ini kita gulung secara perlahan seperti ini. Kita lakukan secara rapi. Untuk bagian pinggirnya kita rapikan. Nah, kalau kalian ingin potong agak kecil boleh. Nah, di sini untuk satu adonannya ini aku bagi menjadi 3 bagian. Nah, teksturnya seperti ini. Kemudian ini kita akan simpan lagi di chiller. Kalian lakukan lagi hal yang sama seperti adonan di awal. Nah, setelah semuanya ini selesai, kita simpan 1-2 jaman di chiller. Nah, setelah keluar dari chiller, nah ini kokoh. Kalian bisa lihat, kalian bisa kasih olesan kuning telur dengan campuran susu. Olesi bagian pie secara merata. Nah, setelah selesai kita olesi, kalian bisa simpan lagi kira-kira 15 menitan di chiller sebelum kita panggang. Nah, setelah kita panggang, hasilnya seperti ini. Kemudian kita dinginkan dulu di cooling rack. Ini cocok banget untuk kalian jadikan ide jualan, oleh-oleh, atau sebagai hantaran untuk teman, kerabat, dan keluarga tercinta. Cara buatnya mudah, simple, bahannya ekonomis. Bentuknya beda dari pie biasanya. Agak memanjang dan bagian atasnya ini renyah. Kalau kita makan bagian dalamnya lembut. Aroma tape dan kejunya kuat banget. Sekali coba pengen dan pengen lagi. Untuk jualan kalian bisa taruh di bagian alas bawahnya paper cake seperti ini. Atau kalian bisa bungkus juga dengan menggunakan plastik OPP. Kalian bisa beli di toko plastik. Dan untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.